Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Bu Adia, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Katarina Dian, Imanda Putri, Hasyal Hafiz, dan saya sendiri Bileza akan menjelaskan tentang aturan undang-undang. Indonesia merupakan negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan satu hari pasca kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, dan setelah diamandemen, UUD terdiri atas pembukaan dan juga pasal-pasal. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diubah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR apabila diajukan dan disetujui oleh 1 dari 3 orang anggota MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan MPR ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di atas undang-undang. Penempatan ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tepat mengingat masih terdapat ketetapan MPR yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kekuatan MPR nomor 1 atau MPR atau 2003. Ketetapan MPR juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara, sebagaimana halnya dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikarenakan ketetapan MPR menjadi landasan pembentukan undang-undang atau formal gazettes dan peraturan lain yang lebih rendah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu semestinya diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal kepentingan yang memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai kepentingan yang memaksa tersebut. Yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah atau PP. PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ada beberapa ciri khusus dari PP itu sendiri, dan beberapa diantaranya adalah: pertama, peraturan pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada undang-undang yang menjadi induknya. Yang kedua, PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, PP dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas. Yang penting, batas-batas hukum khususnya sanksi pidana yang dimuat dalam peraturan pemerintah harus diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada peraturan presiden. Peraturan presiden yang disingkat dengan Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Peraturan presiden adalah bentuk pelaksanaan wewenang atas presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Nah, salah satu contoh peraturan presiden di masa pemerintahan Presiden Jokowi ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peraturan daerah. Peraturan daerah atau yang biasa disebut sebagai Perda ini merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kesepakatan bersama kepala daerahnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Perda ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten, kota, serta tugas pembantuannya. Dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah ini disusun dan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan dari gubernur, serta sebagai sarana hukum dalam memperlihatkan ciri khas masing-masing daerah. Lalu yang kedua, terdapat peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah ini dibuat dengan disusun oleh DPD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama wali kota dan bupatinya. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip atau asas dari tata peraturan perundang-undangan,
Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Lalu ketiga, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Lalu yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Lalu yang terakhir, peraturan perundang-undangan khusus dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.